aku lagi seneng main game. Pengen coba live streaming gaming. Biasa masih kayak sebulan tuh kadang digaji, kadang enggak gitu. Emang digaji di Facebook? Ya digaji. Makanya aku tinggalin kerjaan. Abis itu langsung cobalah ke Facebook dulu. Nggak taunya keterima deh. Pencapaian total view aku tuh waktu itu pernah sampai 2 juta total ya. Lu bekerja sama dengan Facebook dari 2018. Itu berarti lu udah langsung kontrak tanda tangan, dapat gaji dan lain sebagainya gitu. Ya bisa. Bener ya? Iya. Udah 1 bulan di Facebook sih udah nerima penghasilan. Nah, akhirnya ya udah aku kasih tahu nih kerjaan aku kayak gini gitu. Penghasilannya nih. Ini ada buat nama ini gitu. Isunya udah bisa beliin mobil loh buat orang tuanya. Gokil. Nugroho PK di sini, Arkau di sana. Selamat datang di Jadi Begini Podcast. Ini sebenarnya adalah salah satu orang yang sudah di list sejak lama untuk bisa mampir Jadi Begini Podcast. Tapi setelah menunggu beberapa bulan, baru kali ini bisa hadir di sini. Thank you Arkau udah mampir. Tepuk tangan lagi dong yang paling meriah buat Arkau. Gua nih ngefans banget sama dia. Kenapa? Karena ini pertama kali kita ketemu, tapi namanya ini udah harum banget gitu loh. Jadi teman-teman gue bilang bahwa Arkau ini adalah salah satu gamers paling sukses yang ada di Purwakarta. Dan sejauh ini sih menurut gue di Indonesia juga. Kau asli Purwakarta berarti lu? Asli Purwakarta. Dari kecil di Purwakarta? Iya, dari kecil di Purwakarta. Lahiran tahun berapa sih lu? 97. 97, berarti 23 tahun ini. 23 tahun. Tapi lu dengan kegiatan lu sekarang pendidikan gimana? Pendidikan? Maksudnya ngegame juga atau sekolah masih kuliah atau gimana? Aku kuliah paling lagi skripsian sih sekarang, jadi santai. Oh jadi santai. Ngambil apa kuliah? Manajemen bisnis. Manajemen bisnis. Ya gue taunya tuh lu tuh adalah gamers yang dikontrak dengan Facebook gitu ya, kurang lebih ya. Salah gak sih bahasanya kayak gitu? Kayak Facebook buka platform buat gaming. Nah, aku daftar jadi salah satu konten kreatornya dia. Jadi jatuhnya bukan bikin konten tapi kayak streaming gitu loh. Oh, streaming, berarti streamer. Ya, streamer. Berarti lu kalau disebut profesi lu apa nih? Gamers atau streamer? 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 Ya, game. Streamer gaming. Cuma jadi bingung ya, nggak tahu sih ya. Tapi orang-orang taunya lu tuh gamers gitu aja gitu ya? Iya, karena ya main game gitu. Dan gamers itu kan ada 2 tipe ya kalau nggak salah ya. Silahkan dikoreksi kalau salah. Gamers yang pertama adalah yang memang dia atlet berkompetisi. Kalau lu lebih ke entertainnya. Iya betul. Itu gimana ceritanya lu bisa seperti sekarang ini awalnya? Awalnya tuh aku bukan kayak gamer gini kan. Kayak manusia biasa kerja di pabrik tapi belum kontrak. Buruh masih kayak dibayar tuh kayak semingguan. Ngalamin itu. Jadi kayak orang bilang, "Iya enak ya sekarang mah sukses segala macam." Kamu nggak tahu belakangku gimana gitu kan. Susah sih, pernah ngalamin susah juga. Terus dari penghasilan itu dikumpulin lah. Soalnya aku tipe orang yang nggak bisa kerja kayak di pabrik atau di kantor gitu soalnya. Tipikal orang yang nggak bisa disuruh-suruh. Disuruh bisa sih, cuman kayaknya kurang feel banget gitu. Passionnya nggak di situ. Nggak di situ. Terus habis itu setelah ngumpulin, aku live streaming biasa-biasa, jadi belum ke gaming. Streamingnya ngapain waktu itu? Kayak cuma ini doang loh, apa ya? Kayak cuma handphone doang, kayak halo-halo gitu. Oh gitu doang. Tahun berapa itu? Tahun 2018-an. 2018? Oh berarti lu jadi gamers ini baru banget berarti ya? 2 tahun terakhir kan? Iya, kalau jadi gamersnya masih 2 tahun terakhir. Jadi kalau sebelumnya tuh banyak lah ya, panjang ya kalau diceritain mah Kak. Tapi sebelum jadi gamers ini lu ternyata pernah jadi buruh gitu, dan lain sebagainya. Dan lu ngumpulin duit buat mendanai passion lu. Iya, jadi kan aku bosen nih live streaming cuma pakai HP doang terus ngomong sama orang gitu. Bukan aku banget gitu kan, kayak ngerayu minta di gift atau apa, bukan aku banget gitu. Jadi
aku lagi seneng main game. Pengen coba live streaming gaming, tapi sayangnya kan kehalangin karena harus pakai PC. Soalnya kalau nggak pakai PC kan jadi kualitasnya kurang bagus gitu. Jadi gimana mau dapat penonton kalau misalkan kualitas streaming kita juga jelek gitu. Nah, akhirnya aku ngumpulin, terus sempat dikasih juga kayak ada pendukung aku gitu yang support. Dan alhamdulillah kita bisa itu deh build PC, terus nyobain masuk platform. Biasa masih kayak sebulan tuh kadang digaji kadang enggak gitu. Emang digaji di Facebook? Ya digaji. Iya, maksudnya awalnya tuh memang gimana, maksudnya lu lu main lu main game, kemudian lu main streaming, terus kemudian Facebook menemukan lu atau gimana itu? Bukan, jadi kayak ada tuh salah satu temen aku. Jadi dia bilang kalau misalkan Facebook gaming tuh open recruitment. Nah, aku gambling lah, asalnya kan aku kerja kan. Aku putusin kerjaan, terus aku kayak gambling aja, cobain lah ke Facebook biar agak fokus gitu kan. Kalau misalkan dua-dua gitu kan gak fokus gitu. Salah satu nanti mikirin kerjaan, taunya ini pengen masuk Facebook gimana gitu. Makanya aku tinggalin kerjaan, abis itu langsung cobalah ke Facebook dulu. Gak taunya keterima deh. Jadi ada open recruitment di sana. Dia nyari gamers yang untuk gamesnya gitu. Buat streaming game. Dan lu daftar di situ dan lu masuk. Iya, gitu. keterima gitu. Jadi, waktu itu saingannya berapa banyak? Banyak banget karena kan waktu itu tuh Facebook gaming tuh baru pertama buka. Jadi beruntungnya aku tuh jadi salah satu yang pertama gitu, batch pertama di Facebook gaming. Kalau sekarang kan udah banyak banget gitu di Facebook gaming kan. Lu nyebut diri lu beruntung, berarti bukan dari hasil usaha lu? Ya usaha lah Pak. Usaha nah, soalnya. yang membuat lu masuk ke diterima sama Facebook itu menurut lu apa? Ya karena pas awal mula aku live streaming di Facebook rame. Iya. Jadi jumlah viewers juga mempengaruhi? Iya. Jumlah viewers mempengaruhi. Rata-rata berapa sih kalau lu main streamer gitu, main game gitu? Per sekali tayangannya bisa nyampe berapa tuh? Kayak total view aku gitu ya. Kayak mungkin bisa sampai 2000 orang yang nonton atau bisa lebih sih. Bisa lebih. Pencapaian tertinggi. Pencapaian total view aku tuh waktu itu pernah sampai 2 juta total ya. Total selama streaming gitu. Gokil cuy. Gua aja kalau live di Instagram paling nonton lu doang. Ini kameramennya teman-teman gua doang. Sedih nih bisa nyampe juta, keren banget. Tepuk tangan lu dong buat Arkau. Berarti lu bekerja sama dengan Facebook dari 2018. Itu berarti lu udah langsung kontrak tanda tangan, dapat gaji dan lain sebagainya gitu. Itu sistemnya gimana sih gajinya? UMR? Ya kali di Facebook UMR. Gimana itu? Berarti ada nominal yang dibayarkan ke lu gitu. Itu berdasarkan apa sih? Berdasarkan viewers. Kayak YouTube tuh gitu. Kalau di lu gimana? Ya kurang lebih sama sih kayak gitu sih Kak. Jadi semakin banyak viewers semakin kenceng duit lu gitu ya? Ya bisa. Bener ya? Iya. Bener. Gitu. Dan penghasilannya isu yang beredar sih katanya bisa nyampe ratusan juta. Bener itu? Kalau ratusan sih mungkin belum ya. Tapi ya cukup aja gitu kan. Ada aja. Enggak, paradigma di masyarakat itu gini kau. Kalau anak muda ya terutama, kalau lu disebut kerja itu kalau nggak di pabrik, di perusahaan, kalau nggak jadi pegawai negeri. Nah, dengan gamers itu, apalagi para orang tua gitu ya, selalu bilang itu bukan pekerjaan gitu. Dan lu membuktikan itu salah gitu kan ya? Benar. Orang tua tuh pertama kali gimana kau? Orang tua aku ya pertama kali pasti nggak setuju lah ya. Apalagi kan aku cewek gitu. Kalau cewek tuh lebih kayak diatur apa-apapunnya. Nah akhirnya aku live streaming awal-awal tuh pas Facebook pertama buka kayak rekrutmen, dan sebelumnya aku streaming juga aku diem-diem nggak pernah bilang sama orang mama. Tua nggak tahu. Nggak tahu. Lu di kamar aja gitu ya? Nggak di kamar, kebetulan aku live streamingnya tuh di rumah temen. Iya, kalau di kamar rawan ke detect ya. Benar. Tapi waktu itu pernah sesekali nyoba buat nambah-nambah ini doang, nyoba di kamar, belum lama digedor, tuk tidur gitu. Oh iya, berarti lu malam sering main gamenya?
Enggak sih, kalau misalkan di rumah teman, jadi nggak mungkin aku malam, jadi pagi, antara pagi dan sore. Kalau malamnya pengen kayak bete, belum tidur, pengen live stream, taunya digedor. Jadi viewer aku tuh waktu dulu pasti tahu, ayo digedor emaknya, suruh tidur kayak gitu. Ngalamin gitu juga. Iya, makanya aku langsung buru-buru off aja udah digedor kayak gitu. Setelah orang tua tahu gimana? Setelah orang tua tahu tuh ya, kalau udah 1 bulan di Facebook sih udah nerima penghasilan. Nah, akhirnya ya udah aku kasih tahu nih kerjaan aku kayak gini gitu. Penghasilannya nih. Nih ada buat nama saya ini gitu. Mantap. Iya. Isunya udah bisa beliin mobil loh buat orang tuanya. Gokil. Satu prestasi yang luar biasa loh. Berarti lu berangkat dari ketidaksetujuan, tapi pada akhirnya lu bisa membuktikan itu. Ini keren loh, orang-orang kayak gini tuh langka. Maksudnya gini loh, lu udah bekerja, terus kemudian lu memilih untuk keluar dari pekerjaan lu dan memilih untuk ngejar passion lu dan lu berhasil gitu ya. Alhamdulillah. Tidak semua orang lo bisa seberuntung lu gitu. Iya, makanya aku bilang tadi aku beruntung. Beruntung gitu. Nah, yang membedakan streamer lu dengan streamer yang lain apa? Yang ngebedain apa ya? Ya paling dengan gaya aku kan orangnya emang kayak gini ya. Kalau misalkan mungkin kalau ketemu orang kayak malu-malu gitu kan, gak banyak ngomong. Tapi kalau misalkan udah aku cuma ketemu kamera webcam doang sama main game, ya paling kocak-kocakan aku sih. Paling orang viewer taunya kayak kurang obat segala macem. Oh gitu. iya. Jadi lu tuh lebih konyol lah kalau misalkan. Konyol. Hati-hati tuh jangan pakai T, jadi konyot. Lu tuh tipikal orang yang pemalu. Sebenarnya nggak pemalu sih kalau misalkan ketemu orang baru. Soalnya mungkin kebanyakan ngelihat webcam segala macem kali ya. Jadi kayak kurang bersosialisasi. Jadi kurang gitu. Lu kayaknya orang introvert deh, iya kan? Apa introvert juga enggak sih. Aku seneng kalau main keluar gitu, ketemu orang rame, ngelihat orang rame seneng. Cuman kalau misalkan kayak baru ketemu gini kayak malu, takut ngomong apa salah gitu. Gitu. Tapi aslinya bocor banget. Lumayan lah. Lumayan lah ya. Itu yang membedakan Arkau dengan gamers atau streamer yang lain kurang lebih. Tapi yang gua tangkap, lu juga pernah susah kan di masa lalu? Sesusah apa sih? Susah Pak. Ya kayak misalkan kan bikin PC tuh mahal banget ya Pak. Berapa sih? Kalau misalkan pokoknya awal mula aku bikin PC tuh sekitar 15 sekianan lah ya. Soalnya perentelan apa ya? Yang alat-alat buat dalaman PC-nya tuh mahal banget gitu. Jadi PC-nya tuh nggak seberapa mahalnya, cuman kayak RDA, RDA. Kok itu vape ya? Enggak kayak VGA gitu, kayak gitu macamnya itu kan mahal banget gitu. Makanya dulu tuh ngumpulinnya, aku sempet kayak bikin usaha bareng temen aku, buka es kelapa, es kepal Milo, terus buka usaha galon juga. Untuk ngejar mimpi lu? Iya, buat kayak nabung kecil-kecil gitu. Jadi dibilang orang enak, lu mah enak. Enggak Pak, sama aja gitu. Ada proses yang harus dilewati dan berat juga. Iya benar. Apalagi kan aku juga kan dilarang sama orang tua gitu kan. Udah kerja, dapat penghasilan dari kerja, tiba-tiba aku memutuskan untuk berhenti kerja. Itu juga kan pasti nentang orang tua juga. Ya susah lah Pak. Susah ya, tapi akhirnya lu bisa membuktikan. Dan selain jadi gamer, streamer, dan penghasilannya luar biasa, lu sekarang juga jadi brand ambassador dari Wagler. Iya. Nah, ini harus gua share. Kenapa? Karena bajunya ini keren banget. Kayak yang kemarin dipakai sama Om Heru Gundul. Lu lihat Bang, apa? Itu baju siapa sih? Ini bajunya Panji Petualang. Panji Petualang. Misi gua, Heru Gundul sudah selesai. Kemudian Arkau sudah selesai. Tinggal satu, Panji susah banget dibawa ke sini. Sibuk banget dia. Lu jadi brand ambassadornya? Oh, jadi baju lu udah emang harus Wagler aja gitu ya? Iya. Gokil. Tepuk tangan buat Wagler dong. Dan apa? Gue lihat lu kan di Facebook main juga, terus kemudian di YouTube main juga, di TikTok juga main juga. Nah, ini pertanyaan buat lu adalah gini. Lu kan di Facebook gamers. Kenapa di YouTube sama di TikTok beda? Karena aku pengennya sih viewer aku tuh merasa nggak bosan gitu. Facebook udah game, terus YouTube game juga, atau TikTok game juga, ngerasa bosan kan, nggak ada sisi aku yang sebenarnya gitu.
Jadi kan emang sebelumnya aku tuh gak terlalu game kental gitu, tapi semenjak jadi streamer jadi game kental gitu. Nah makanya aku pengen ngasih tahu selain aku main game tuh aku tuh seneng bikin vlog gitu, seneng ketemu orang, seneng ngapa-ngapain gitu, explore segala macem gitu. Jadi kalau di Facebook lu gamers, kalau di YouTube itu lu lebih ke Lebih ke vlog. vlog, Kalau iya. TikTok apaan? Aku lebih kayak unboxing gaje gitu, paling videoin kucing. Jadi lebih kayak seharinya aku banget gitu. Oh, lu suka kucing? Iya, suka kucing. Ada berapa banyak kucing di rumah lu? Sekarang ada 6. 6. Siapa aja masih ingat gak namanya? Ingat lah, satu namanya Blacky, Warnanya pasti putih. cowok hitam. Iya iyalah. Hitam, Blacky. Yo, lanjut Terus yuk. Blacky, oke. Kupeng, Kupeng tuh kenapa dipanggil Kupeng? karena kupingnya pendek. Oh, oke. Jadi lu Kupeng. Terus Sama Ella, Ella tuh kenapa disebut Ella? gak apa-apa, lucu aja. Oh, gua kira Tapi mirip dia- Rihanna gitu. Ella enggak ya. Terus Enggak. Terus akhirnya Kupeng sama Blacky nikah, punya anak Kupeng sama Blacky nikah. Oke, terus punya anak 3. Iya. Siapa aja? Namanya Jay. Terus namanya Ule, sama satu lagi Matt. Jay, Ule, Matt. Matt. Itu laki semua. Enggak, 2 cewek, 1 cowok. Yang namanya Jay itu laki. Bukan, cewek. Kok namanya Jay? Soalnya mereka warnanya kayak Jay Matte gitu, namanya Jay sama Matte. Soalnya yang di tengah-tengah tuh dia blonde sendiri, makanya aku panggil Ule. Oh, bule. Nih, ini tips aja ya, kalau misalkan lu punya kucing, kalau mau kasih nama mendingan 2 suku kata aja, Ule atau enggak Blacky. Jangan 3, misalkan Julkarnain. Susah itu, susah manggilnya. Mendingan Blacky. Si Matt dan lain. Lu cinta kucing juga lo? Iya, Sedekat apa? deket banget, tidur aja kita bareng gitu. Kadang suka berebutan itu apa namanya selimut sama si Ella. Sama si Ella. Dan sebenarnya kalau untuk pencinta kucing itu menurut gua bosnya itu adalah kucing, babunya adalah kita, ya kan? Bener ya gitu Bener ya? banget. Sebucin apa sih lu sama kucing? Bucin banget sih, pokoknya setiap aku pulang kayak bikin konten atau pulang udah live streaming, aku pasti nyari mereka kayak buat healing gitu loh. Udah capek terus lihat mereka lucu, langsung Sering diajak curhat nggak? seneng. Ya kadang-kadang gitu sih kalau lagi itu, Meng, aku tuh lagi susah gitu. Oh iya, sering cerita. Sering cerita. Anggota dewan tuh gini cerita gitu. Kayaknya lu mah nggak terpengaruh dengan iklim di luar sana ya? Apanya nih? Oh, maksudnya penghasilan lu kan nggak terpengaruh UMR dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah lah Alhamdulillah. kayak gitu. Bahkan ketika pandemi, gua kan nge-MC nih. Pandemi kan event nggak boleh tuh. Berarti kalau lu gamers mah tetap jalan, justru malah makin meningkat. Benar gak sih? Iya tetap jalan soalnya kan kita mah di ini aja di rumah terus, makanya aku mungkin sosialnya kurang gitu karena jarang ketemu ini orang-orang yang baru gitu. Berarti saat pandemi ini lu apa yang lu lakuin untuk terhindar dari COVID brengsek ini? Ya paling kalau keluar ya aku pakai masker. Di tas tuh selalu sedia hand sanitizer gitu kan. Ya pasti sambil cuci tangan. Cuci tangan, betul. Jadi kita harus ingat 3M ya. M yang pertama adalah pakai masker, M yang kedua adalah menjaga jarak dan kerumunan, M yang ketiga adalah Cuci tangan. tuh, tepuk tangan dong buat pesan ibu. Followers lu di Facebook berapa sekarang? Alhamdulillah selama 2 tahun ini aku 1,1 juta followers. Gokil. Kalau itu bentuknya fanpage ya? Fanfics. Oh, kan kalau yang biasa tuh dibatasi 5.000 kalau nggak salah ya. Oh, berarti lu udah banyak banget. Kalau di YouTube udah berapa subscriber? Kalau di YouTube baru merintis sih, jadi baru 50.000 kan. Cuy, baru merintis. Dia bilangnya baru merintis, tapi ngomongnya 51.000. Jamin berapa cuy? Jauh banget. Tapi keren loh segitu. Kalau TikTok followersnya berapa? TikTok ada 150-an, 150.000-an. Gua hanya fokusnya di 2 itu sih, YouTube sama Facebook lu. Kalau TikTok gua nggak tahu. Gua kira lu TikTok yang gitu-gitu. Enggak sih, aku kalau TikTok ya hasil gabut aja, paling kayak misalkan kayak Ella tuh sering nyebur ke kolam, nah aku rekam. Ya udah gitu-gitu doang isiannya. Jadi random. Orang yang berjasa buat lu deh selain orang tua. Orang yang berjasa banyak sih kalau aku kayak ada satu temenku namanya Agromen, dia yang ngasih jalan aku ke Facebook buat
temen aku namanya Agung. Nah, dia sponsor aku buat ngerakit PC. Terus Kak Kimi dia selalu ngasih tahu aku mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang temenan baik segala macam lah, pokoknya kayak kakak. Terus satu lagi ada Kak Panji Petualang yang bantuin aku buat makin berkembang. Bantuin lu buat berkembang. Sebaik apa sih Panji? Baik banget. Idola lu siapa sih? Idola aku siapa ya? Misalkan kalau pemain bola nih, dia juga sebenarnya dia punya yang diidolakan juga. Berarti kan lu gamers, lu harus punya idola juga dari gamers itu siapa? Kalau aku idola sebenarnya banyak. Aku banyak sih ngeliatin orang-orang gitu. Jadi kalau disebutin satu-satu gak tahu. Gak tahu itu idola. Tapi siapa. aku sering mantauin mereka gitu biar aku makin berkembang kayak gitu. Jadi lu mantau itu bukan buat sirik, tapi lu lihat ini Kayak gini nih celahnya gitu. Iya, benar-benar. ngukur. Ini bro serius. Kadang ada orang-orang yang ketika ngelihat kompetitornya gitu ya, liatin wah ini gini kita jadi jelek lah ke dia. Jangan kayak gitu ya. Harusnya dipantau. Ini kayak gimana? Oh dia bagusnya di sini. Kita harus bisa berusaha kayak gitu ya. Sirik tuh pasti ada ya, karena kan nominal dia lebih besar daripada kita. Tapi aku sirik tuh makin, wah dia aja bisa, masa gue nggak bisa gitu. Dia aja awalnya nggak dari misalkan orang yang mampu gitu, dia bisa, masa gue nggak bisa. Jadi aku sirik tuh bukan karena gue sirik sama lu, masa dia kayak gitu doang bisa, nggak kayak gitu. Tapi aku lebih kayak dia sirik sama dia, tapi aku pengen coba ke setara sama dia gitu. Siapa yang sering lu sirikin? Sirikin banyak sih Pak, soalnya kan aku nontonnya kayak bukan lebih ke sirik, iya apaan sih nih orang gitu kan, bukan lebih ke situ gitu, tapi lebih kayak wah gue juga pengen nih ke tingkat dia juga biar sama gitu, biar buktiin kalau misalkan ya kita juga bisa gitu. Oh gitu, jadi banyak lah orang di luar sana Yang gitu. aku Next project lu mau ngapain? project Kedepannya lu mau bikin apa? Es kepal Milo lagi kah? Karena lu udah pernah di situ, jadi lu mengembangkan usaha gitu. Jualan lagi. Next projectnya aku masih belum ini sih Kak, masih belum buka, soalnya kan aku lagi fokus juga di Facebook, fokus di YouTube juga, lagi nyari lah. Buat sekarang sih lebih ke jalanin dulu aja, kalau misalkan ada lagi yang muncul ya mungkin nanti itu bakal bisa difokusin gitu. Lu anak dari berapa bersaudara sih? Aku 2 bersaudara, Berarti lu paling tua, Oh paling tua. Lu punya adik? Ya. Cowok? cewek Beda usianya berapa tahun? 3 tahun. Beda usia 3 tahun. Berarti umurnya 20-an. Dia ngikutin kakaknya gak? Enggak, sama sekali beda. Oh beda passion. Beda fashion. Dia tuh jauh lebih ke kayak orang-orang kantoran gitu ininya. Kalau aku jauh beda sih kita berdua. Beda latar belakang. Kalau lu gamers ini menurut lu turunan dari siapa? Bapak, ibu? Gak tahu ya, nggak ada deh kayak Nggak gitu. ada. Emang nyari jalan sendiri aja gitu? Emang nyari jalan ninja sendiri. Facebook kan bisa ngasilin duit, YouTube bisa ngasilin duit. Emang TikTok bisa ngasilin duit ya? Kalau TikTok sih aku mungkin kayak kalau kayak kreator kayak aku, mungkin di Facebook kan ada kreatornya, mungkin di TikTok juga ada kreatornya, kemungkinan dia dapat penghasilan juga sih. Kayak misalkan dari AdSense atau dan lain-lain, mungkin nggak tahu ya aku, kalau soalnya aku nggak pernah dengar kalau TikTok juga ada AdSense gitu. Mungkin kayak kalau misalkan TikTok buka kreator, ya mungkin dia dapat penghasilannya dari penghasilan itu. Oh jadi lu masih fokus di 3 platform ini? Nggak ada niatan melebarkan ke yang lain, misalkan Bigo gitu? Enggak sih. WeChat? Emang WeChat bisa ya? Enggak sih. Enggak sih. Udah fokus itu aja dulu, itu juga masih kayak ke teter-teter gitu. Betul berkembang. Berarti lu sehari harus berapa konten? Di Facebook deh. Kalau di Facebook aku kayak waktu ada waktu luang pasti aku live stream. Cuman minimalnya sih pengennya 3 jam 2 jam gitu. Oh 3 jam 2 jam. Dan tiap hari lu lakuin itu? Biasanya jam berapa lu nge-game? Dan lu akan susah untuk dihubungi oleh manusia lain di luar sana? Aku sih sebenarnya kalau live stream itu bebas ya, mau live jam berapa aja. Cuman kan kalau misalkan bebas gitu kadang viewers suka nyariin segala macam. Makanya paling aku fokusnya antara sore ke malam.
sore ke malam, anak senja berarti ya. Oke, Udah mantap. begadang-begadang. Hari ini gue belajar banyak dari Arkau bahwa ternyata orang tuh taunya lu tuh udah sukses aja gitu ya, tapi nggak tahu di belakang itu. Dan ternyata untuk mencapai proses ini, Arkau juga dibantu oleh teman-teman yang luar Iya. biasa. Bahkan bukan hanya dari skill Arkau berkonten, tapi dari attitude yang tadi Teh Kimi ya, yang ngebantuin lu biar lu kalau ketemu orang harus gini, harus gini, harus gini, harus gini, harus gini. Apa yang diajarin Teh Kimi? Untuk lu biar apa? Kalau kayak dia tuh ngajarinnya tuh kayak misalkan aku kan kurang peduli ya sama penampilan. Nah dia tuh selalu bilang kamu tuh orang entertain, pasti di apa ya penampilan kamu tuh dimakan sama publik, makanya rada urus diri gitu kayak muka bersih atau apa segala macam bersih. Terus kayak misalkan kau yang orang yang kayak gini-gini tuh buat kerjaan tuh nggak baik, mending kamu jauhin gitu. Jadi dia tuh kayak lebih kakak gitu ngewanti-wanti, ini orang baik, ini orang ini gitu. Apalagi kan aku kayak streamer gini kan baru terjun kayak 2 tahun kan, dia lebih apa ya berpengalaman gitu. Jadi dipantau juga gitu ya. Lebih banyak minta solusi sama dia. Gokil, mudah-mudahan Arkau bisa makin sukses lagi, tetap jaga fokusnya ya kan. Arkau jadi begini podcast.